Selain itu beliau juga meracik untuk beberapa raja-raja yang lain, tetapi peracikan khusus ini biasanya memang tidak boleh disebarluaskan Hmm. informasinya, kecuali setelah tergantung. Misalnya ada yang setelah 5 tahun baru boleh dijual. Karena itu kalau ada yang menjual misalnya parfum Raja Dubai, maka alhamdulillah dengan ilmu kita menjadi tahu bahwa itu pasti tidak mungkin dan pasti itu bohong yang bukan cuma sekedar bohong biasa, melainkan bohong besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang istimewa kita, bincang ikhtiar kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam urusan wewangian. Ustadz, ini kemarin waktu saya masuk ke ruangan yang jenengan ada di dalamnya itu, Masya Allah itu sampai sekarang masih masih gimana ya, Gimana? kebayang ya, Gimana? terbayang baunya gimana, karena memang luar luar biasa. Langsung saya teringat dengan cerita atau kisahnya Mus'ab kalau datang baunya itu dikenali karena harumnya, atau Umar bin Abdul Aziz juga diceritakan begitu. Nah itu Iya. waktu itu saya langsung kebayang, apa begini yang dialami Nah, orang ini nggak ketika selevel loh. karena baunya sangat sangat istimewa ya. Iya. Dan saya yakin itu tip ya, bukan yang sinyong-nyong ya, bukan yang abal-abal ya. Itulah memang yang saya pakai kemarin itu racikan dari orang yang digelari. Masya Perlu Allah. dicatat yang digelari ya. Ya, ya. Bukan yang menggelari dirinya sendiri. Digelari Sayyidut Tib. Saya itu tip. Oh. Sayyidnya Tib. Sayyidnya wewangian alami asli dan toyib. Ya, Dan ya. beliau ini juga dikenal keahliannya, kepakarannya dalam soal lebih khusus lagi mawar. Jadi beliau itu peka sekali. Ini kapan harus dipetik dan setelah dipetik perlu waktu berapa lama sebelum didestilasi. Kapan Masya melakukan Allah. destilasinya, kemudian kadarnya seperti Ya. apa, lamanya seberapa untuk melakukan destilasi, sehingga walaupun bahannya sama, memang menghasilkan minyak wangi mawar misalnya yang sangat berbeda Wah, gitu. berarti memang itu racian yang sangat istimewa. Tapi Alhamdulillah. ngomong-ngomong, apakah itu juga apa namanya parfumnya raja-raja, Ustaz? Tidak mungkin, tidak mungkin. Nggak mungkin ya. Tidak mungkin. Kecuali kalau rasanya sudah meninggal. Hmm. Jadi di dalam dunia minyak wangi itu ada orang-orang yang memiliki keahlian. Ah. Ada perfumer secara umum ya Hmm. perfumer, ada perfumis. Hmm. Perfumis itu yang gimana? Secara sederhana begini, orang lulus S3 ilmu hadis bukan berarti otomatis menjadi muhaddis. Hmm. Tapi dia paham, dia mengerti betul tentang hadis. Hadis. Nah, ini lulusan S3, doktor ilmu hadis, bukan berarti dia muhaddis. Mhm. Begitu pula dalam hal ini, ada perfumis, ada perfumer. Mhm. Nah, secara umum, raja-raja itu mempercayakan kepada perfumis, al-attar, Hmm. perfumis terpercaya, meskipun mungkin saja ada peracik-peracik khusus yang masih level perfumer gitu ya. Mhm. Contohnya Emir Qatar yang sekarang, atau dulu Sultan Abdul Hamid II. Mhm. Sultan Abdul Hamid II itu mempercayakan peracikan minyak wangi yang dipakai oleh beliau untuk sholat Jumat Masya Allah. maupun Id, momen-momen agama yang sifatnya khusus, momen-momen Islam ini, momen-momen ibadah yang sifatnya khusus kepada Sayyid Abdul Ghafur Al-Attar. Ini sampai family name-nya saja, famnya itu menggunakan Al-Attar. Al-Attar. Nah, kemudian beliau ini memiliki dzurriyyah, keturunan. Hmm. Yang salah satu keturunannya kemudian meracik minyak wangi khusus untuk Emir Qatar. Kenapa Hmm. saya dapat mengatakan? Karena ini yang memang diizinkan untuk dipublikasikan. Selain itu beliau juga meracik untuk beberapa raja-raja yang lain, tetapi peracikan khusus ini biasanya memang tidak boleh disebarluaskan Hmm. informasinya, kecuali setelah tergantung.
Misalnya, ada yang setelah 5 tahun baru boleh dijual. Karena itu kalau ada yang menjual misalnya parfum Raja Dubai, maka alhamdulillah dengan ilmu kita menjadi tahu bahwa itu pasti tidak mungkin dan pasti itu bohong yang bukan cuma sekedar bohong biasa, melainkan bohong besar. Allah Akbar. Nah, apalagi kalau kemudian murah. Wah, ini ngomong-ngomong murah ini, saya kemarin tiba-tiba di medsos itu ada yang iklan, Ustaz. Ya nggak tahu ya, mungkin karena kadang buka gitu ya, Iya, buka iya, tentang beberapa situs parfum yang iya, alami. iya, Ini tiba-tiba ada yang nongol itu mengaku parfum murni, kualitas premium, langsung dari Mekah dan Madinah, asli, wanginya, gitu ya. Jadi iya, klaim-klaimnya itu luar biasa. Terus iya, bahkan ini sampai parfum autentik dijual iya, di sekitar Masjidil Haram. iya. Harga. Pertama dari bahasanya. Ketika orang itu memang paham minyak wangi, dia akan membahasakan dengan bahasa yang lebih jelas. Itulah pentingnya ilmu. Mhm. Mustolahat itu penting. Ya. Yang kedua, kalau itu mengatakan parfum murni, kita perlu bertanya, parfum murninya itu termasuk tip atau bukan? Mhm. Padahal yang bukan saja di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Shallallahu Alaihi alaihi Wasallam wasallam. itu masih alami. Nah, Mmm. sekarang misalnya kalau kita merujuk pada ketentuan dari IFRA, International Fragrance Association, lembaga yang menaungi para perfumer seluruh dunia, tahun 1957 muncul ketentuan bahwa apabila kadar Mhm. fragrance itu wewangian yang belum tentu alami dan belum tentu asli, misalnya sintetis, Mhm. sintetis alami maupun sintetis artifisial. Mhm. Kok misalnya fragrance-nya mencapai 20%, itu sudah dapat disebut sebagai parfum murni. Oh, Nah, Allah. ini ajaib memang ya. Iya, iya, Cuma iya. 20% kok disebut Murni. murni, cukup disebut sebagai parfum. Mhm. Kalau campurannya itu misalnya 12%, maka disebut sebagai eau de parfum, eau Mmm. de parfum. Tulisannya Eau de Parfum, bacanya apa? Eau de Eau de Parfum. parfum. Nah, itu Iya, iya. 12%, 10%, 8% itu disebut sebagai eau de parfum. Mmm. Itu saja eau de parfum tadi di sini disebut sebagai parfum. Nah, padahal yang Masyaallah. disebut sebagai parfum murni itu pun tidak memenuhi kaidah parfum murni. Nah, kemudian otentik. Ini bukan bahasa-bahasa orang yang paham minyak wangi, gitu ya. Mmm. Itu bahasa dagang. Tetapi secara khusus, otentiknya dengan apa? Kalau otentik kan berarti ada rujukannya, Mmm, mhm. ada benchmark-nya. Mhm, mhm. Otentik apa? Contohnya begini, beberapa waktu lalu ketika saya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, saya dikaruniai rezeki untuk bisa ke Madinah Mhm. dan biasa Mmm. ada yang tanya keluar dari Nabawi, ada yang nawarkan raudhah, raudhah, raudhah macam-macam itu. Dengan berbagai macam jenis wangi-wangi, semuanya mengklaim raudhah. Oh, mengklaim baunya Raudhah. raudhah. Ada yang tanya sama saya, Iya. "Ustaz, ringkasnya cari raudhah." Saya tanya, "Sudah pernah mencium baunya belum?" Mmm. "Sudah." Kalau sudah bisa lebih mudah urusannya. Kenapa? Karena tinggal mencocokkan sama nggak baunya. Mhm, mhm. Akhirnya saya ajak ke sebuah toko, alhamdulillah saya paham, ini sifatnya tidak dipublikasikan, disediakan terbatas di sangat sedikit toko. Bukan yang dijual di sekitar Nabawi, di sekitar Masjidil Haram saja, bukan. Sangat sedikit toko. Dan itu pun dari toko yang sama tidak semuanya menjual. Karena memang sangat terbatas, biasanya disediakan dalam maktabah. Maktabah. Mmm. Alhamdulillahirabbil alamin, ketika saya ke sana memang beberapa kali dibukakan maktabah. Maktabah adalah tempat minyak wangi dengan standar tertinggi, ada wadah khusus begitu. Iya, Nah, iya, ini iya. termasuk yang dalam maktabah. Saya sampaikan dan kemudian dikeluarkan. Itu harganya ya ribuan rial ya, Iya, ribuan iya. rial. Alhamdulillah sih cuma ribuan ya. Ini masih disebut ribuan. Jadi eh, ini harganya ribuan rial. Jadi kalau ada yang menjual kok di sini, misalnya harganya 45.000, 60.000, pasti
pasti itu palsu. Hmm. Itu palsu. Kenapa saya perlu menerangkan ini? Karena sebagian orang itu terharu biru saking inginnya dengan Raudhah sehingga mereka membeli atau Ka'bah. Kalau ada yang menjual misik Ka'bah, Ud Hajarul Aswad, Ud Kiswah, itu pasti palsu, 100% palsu. Tidak mungkin asli. Jadi kalau ada yang menyebut Ud Ka'bah, Ud Masjidil Haram, Ud Ya, ya. Makkah, Ud Kiswah, Ud Hajarul Aswad, Ud Raudhah atau misik Raudhah, misik Ka'bah, itu pasti palsu, dan palsu. Gimana itu? Palsunya kenapa, Ustaz? Em, Penunjukan siapa yang membuat minyak wangi itu untuk dinding Ka'bah misalnya, bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Dan itu menghimpun bahan-bahan terbaik. Contohnya, tahun 2020 dan tahun 2021, minyak wangi yang dipakai untuk dindingnya Ka'bah, Dindingnya ya ini ya? dindingnya, sekali lagi perlu kita ingat, di Ka'bah itu minyak wanginya ada 3. Padahal di luar Ka'bah ada Masjidil Haram. Itu sudah beda. Di Ka'bah ini minyak wanginya ada 3. Kiswahnya Oh, sendiri, kiswahnya, ya, nggih. kiswahnya itu kainnya ya. Kainnya itu. Yang kiswah ini mulai disyariatkan, diperintahkan setelah Fathul Makkah oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Dindingnya itu juga berbeda. Dindingnya. Itu minyak wanginya berbeda. Ha. Dan Hajarul Aswad minyak wanginya juga Hajarul berbeda. Aswadnya. Jadi dari sini saja sudah berbeda-beda itu. Nah, dindingnya Ka'bah itu bahannya ada ward Ta'ifi, ada ward Dimashqi. Walaupun ward Ta'ifi sebenarnya jenisnya Damaskus, tapi tetap ada bedanya. Kemudian misik, kemudian ambar, kemudian ud. Nah, biiznillah tahun 2020 dan tahun 2021 dua bahan udnya kan senantiasa setiap tahun dipilih yang terbaik. Jadi tidak sama setiap tahunnya. Nah, tahun 2020 dan tahun 2021 yang dianggap dari berbagai penilaian itu sebagai ud terbaik, sebagai ud terbaik itu adalah ud dari Indonesia. Ada Masya 2. Allah. Yang ini pun bukan otomatis seluruh yang dari wilayah itu pasti sekualitas ini. Nah, saya sempat sebutkan dalam beberapa kesempatan. Jadi dalam hal ini saja tidak dapat disebut sebagai ud semata-mata. Karena yang ditekankan di situ tetap minyak wangi yang paling disukai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni misik dan ambar, dengan beberapa campuran, dengan beberapa tambahan. Jika sekali lagi, jika yang dipakai adalah ud terbaik, dan kita tahu harganya, misalnya di masa dulu ada ud Kalakasi. Ud Kalakasi itu 1 tula yang terbaik 118 juta. Masya Allah. Kalau menggunakan kurs Rupiah ya. rupiahnya itu 1 rial sama dengan 4.500. Ini fluktuatif ya, bisa 4.000, bisa 4.200, bisa 4.500. Nah, ini ud Kalakasinya. Ud Kalakasi. Nah, ud Kalakasi merupakan campuran dari, contohnya ada miskul Kalakasi. Walaupun ini misik, tapi ada campuran udnya. Ini termasuk tibun nisa. Masya Allah. Tapi kembali lagi tadi. Nah, ward Ta'ifi, kalau kita pernah ke Taif, yang terbaik, kalau otentik kan nggak sama persis. Ya, betul. Kita langsung ke Taif. Itu yang terbaik itu 1 tula harganya 3.000 rial. Mawar ya ini ya. Mawar. 3.000 itu artinya yang terbaik di tempat itu. Karena nanti saya, alhamdulillahirabbil alamin, saya pernah menemukan, saya pernah dibukakan, ditunjukkan maktabah ward. Masya Allah. Maktabah ward. Alhamdulillah. Maktabah ward itu ada yang harganya 5.750 rial per tula, 12 mili, ada pula yang 30.000. Wow. 30.000 berarti kalau kali 4.000 saja, bukan kali 4.500, 120 juta. Nah, artinya bahwa bahan-bahannya itu agak ngeri-ngeri sedap.
Mhm. Sehingga bagaimana mungkin minyak wangi yang kemudian harganya misalnya 100.000, 200.000 mengatakan ini otentik, asli. Dan sekaligus menunjukkan gambar petugas. Betul ada video petugasnya Nah, itu itu tidak mungkin. Yang mungkin adalah mentajid. kita bisa mendapatkan wanginya itu kalau ada petugas sedang Heeh heeh. mewangikan dindingnya Apa niku, Ka'bah, ya melumuri dengan kain itu kita nunggu. Kainnya itu kadang kita kadangkala kalau kita mau nunggu bisa dikasihkan. Oh, Ya itu nggak terlalu kering ya. Dikasihkan ke kita itu masya Allah Masya Allah. harumnya bukan main. Nah, saya sering menyampaikan, silakanlah Anda itu menjual minyak wangi dengan harga berlipat-lipat. Dengan harga yang berlipat-lipat lebih mahal. Tetapi jangan melakukan tipu-tipu. Jangan melakukan hal-hal yang sifatnya gharar, Mhm. mengelabui. Ini minyak wangi asli yang dipakai di karpetnya Raudhah. Misalnya. Mhm. Padahal itu adalah golden sand dari Surati. Harganya satu kaleng isi 100 mili itu Masya Allah. Surati bagus, artinya surat itu bagus, fair di situ tuliskan. Mmm. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 200.000 rupiah. Nah di sini saya Mhm. beberapa kali menemukan ini bukan Raudhah ini golden senya Surati dikemas ulang dikasih nama Raudhah entah apa embel-embelnya Nggih. dengan harga 6 mili 140.000 misalnya. Allah. Tidak masalah kalian menjual mau 10 kali lipat, mau 20 kali lipat, mau 1000 kali lipat gitu ya. Tetapi janganlah memperdayai saudaramu dengan mengaduk-aduk Iya iya. emosinya mengatakan ini. Berbeda kalau mengatakan tanpa menisbahkan secara khusus. Misalnya mengatakan ini minyak wangi eh, Asli Arab? asli Arab Iya, bukan, bukan betul. bukan minyak wangi yang asli, Iya tapi aslinya dari Arab. iya. Nah, minyak wangi asli Arab didatangkan dari Arab menggunakan pesawat. Nah, Itu ya bener itu ya? iya, karena disangnya pesawat bukan dengan berenang ya. Heeh. Lalu yang di sananya itu dibeli dengan harga 50 real per 100 mili, lalu di sini misalnya dijual dengan harga 5 juta, itu tafadhol. Itu hak ente, itu hak Anda untuk menjualnya. Tapi kalau mengatakan ini minyak wangi asli, otentik, Mmm. murni, yang dipakai, Allah ya Karim, takutlah kalau perniagaan nggak barokah. Sama halnya ketika ada yang mengatakan bahwa ini merupakan minyak wangi yang dipakai oleh Raja Salman. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, dan tidak mungkin. Oh. Apalagi kita mengatakan, ini yang dipakai Raja Salman dan keluarganya. Loh, jangankan dan keluarganya. Yang dipakai oleh raja itu berbeda dengan yang dipakai oleh pangeran. Pangeran Contohnya Raja Abdullah, Allah yarham. Yordan. Oh, Raja Abdullah waktu yang Saudi ya, Saudi dulu Saudi. nggih. Parfumnya nggak boleh, minyak wanginya nggak boleh dijual. Mmm. Setelah beliau wafat, nah kita baru dapat beli 5 tahun kemudian. Mmm. Misalnya salah satunya ada yang harga 17.500 rial per 12 mili, sekitar 80 juta. Alhamdulillah saya sempat nyoba. Nggak beli ya. Ini tadi yang diceritakan begitu masuk baunya semerbak, alhamdulillah saya punya juga nggak beli gitu Oh, ya. Masya Allah. Artinya saya menciptakan ini dan Masya Allah itu memang minyak wangi yang bahan-bahannya 2 mawar. Mmm. Mawar Taif dan mawar Damaskus. Kemudian ada bahannya patchouli, nilam. Ah hah. Dan satu sisi senang dengan baunya minyak wangi itu. Sisi lain, ini nilam terbaik itu dari Aceh. Oh, Tapi kita susah menarik ini. menemukan nilam Aceh di sini ya. Nilam Mhm. Aceh terbaiknya itu. Kita susah menemukannya. Dan kita juga menemukan apa namanya? Astagfirullahaladzim tadi saya sebutkan untuk dinding Ka'bah itu. Gaharu, Gaharu, oud, oud, oud nggih. oud Itu itu juga Indonesia juga, banyak ya? oh Masya Allah. Masya Allah, itu juga menggunakan oud. Tetapi tadi campurannya adalah oud kalakasi. Mmm,
Masya Allah. Ini campuran ya, bukan dominannya Oud Kalakasi, kemudian ada lili, kemudian ada ambar, gitu ya, Wah, ambar. luar biasa. Ya. Ambar juga di Indonesia banyak ya Ustaz ya? Banyak, Ya? banyak. Nah, karena itulah penting kita untuk mengilmui. Selain bahwa penting juga untuk mengetahui, tidak mungkin minyak wangi raja dijual bebas. Mau murah maupun mahal, tidak mungkin dijual bebas. Hmm, Kecuali kalau dia dapat dari raja, tapi itu pun kan nggak bisa dijual bebas tuh. iya. Dapat dari raja kan bukan untuk terus dijual bebas kan gitu. Ya, kalaupun dia mau menjual kan terbatas itu. Iya. Berarti kalau ada iklan-iklan yang bombastis tadi ya, kayak Pasti bohongnya. pasti bohongnya ya. Saya Apalagi bukan mengatakan kita perlu mengecek lebih jauh. Enggak, itu pasti bohongnya. Karena minyak wangi khusus raja. Khusus raja. ya ya. Kok ada yang datangkan sekian kontainer gudang? Itu pasti bohongnya. Jadi Waduh. pasti. Kalau perlu saya mengucapkan 100 kali. Allah Akbar. Karena ini juga ya, penipuan terhadap saudara sendiri nih. Betul. Sudah menyelisih sunnah Nabi, penipuan dalam perdagangan. Betul. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu saya sampaikan tadi, silakan ente jual mau 1000 kali lipat, mau 100.000 kali lipat itu silakan. Tapi jangan tipu saudaramu. Gitu. Demikian ini peringatan keras ini bagi para pengguna juga. Maksudnya kalau jenengan Anda Bapak Ibu tertarik untuk membeli parfum-parfum yang dalam tanda kutip ya mendekati apa yang dituntut oleh Rasul atau bahkan dipakai saat ini di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dan sekitarnya, pastikan beli yang benar. Dan bagi Anda yang mau berusaha di bidang ini ya jangan menjual yang palsu dan mengklaim sebagai apa tadi Ustaz? Sebagai otentik. Beberapa kali ada yang tanya kepada saya menjual minyak wangi. Boleh nggak saya menjual minyak wangi ada campurnya? Tafadhal. Tapi contohlah Surati fair dia. Masya Allah. Fair. Surati fair ya. Bahkan bukan hanya ya. fair. Itu ditulis dengan yang lain dengan tinta hitam peringatan misalnya ini sintetik atau misalnya peringatan bahwa ini hanya untuk bagian luar itu dengan warna merah. Keren nggak itu? Luar biasa. Masya Allah. Insya Allah barokah lah. Amin amin. Ya demikian, semoga bermanfaat, semoga kita semakin berhati-hati baik dalam membeli maupun menjual. Semoga kalau Anda terlibat dalam urusan ini, semoga Allah barokahi perniagaan yang baik, benar. Perbaiki dulu. Perbaiki. Kalau Anda terlibat dalam urusan ini tadi jual-jual itu, perbaiki penjualannya gitu ya. Masya Allah, perbaiki segalanya dari hulu ke hilir ya, pastikan bahwa seluruh prosesnya mengikuti tuntunan dari Allah Ta'ala, dari agama ini sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.